Puji Tuhan, selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar renungan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa kepada Allah kita yang luar biasa. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara di dalam kehidupan kami. Sebelum kami beraktivitas, biarlah Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, kami percaya pada pagi hari ini saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita tahu bahwa keadaan terus masih menekan kehidupan semua manusia yang ada. Kita dengar berita di India, keadaannya begitu luar biasa, tapi puji Tuhan, kalau kita lihat banyak orang yang sedang putus asa, bahkan mereka bunuh diri. Kalau kita lihat di Jepang, bahkan di Indonesia, bahkan mereka orang-orang yang putus asa oleh karena mereka tidak ada pengharapan. Tapi puji bagi nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, bahwa Yohanes 16 ayat 7 mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Puji Tuhan, tema firman Allah saat ini bahwa Roh Kudus mengubahkan hidup orang percaya. Saya percaya kepada saudara, apabila saudara dipenuhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus, inilah yang memberi kekuatan, mengubahkan hidup orang percaya. Kalau kita simak dalam firman Allah, bahwa Roh Kudus ini mampu menginsapkan dunia. Kalau kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 8, di sana dikatakan, kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bahkan di ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan, apabila saudara dipenuhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu memenuhi hidup saudara, dia dapat merubah hidup saudara. Bahkan firman Allah kata menginsapkan dunia. Kejahatan yang semakin hari semakin luar biasa. Firman Allah katakan kalau Roh Kudus itu memenuhi hidup saudara, ada perubahan. Saya percaya kita ada sampai hari ini karena ada kuat kuasa Roh Kudus di dalam hidup saudara. Di dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan saudara. Yang kedua, bahwa kalau saudara dipenuhkan Roh Kudus, dia akan memberikan kepada kita hikmat dan wahyu. Kalau kita lihat saat-saat sekarang, orang-orang sekarang dalam keadaan kacau, mereka tertekan, putus harapan, bingung apa yang harus dilakukan. Dibutuhkan orang-orang yang berhikmat. Oleh karena Efesus mengatakan dalam Efesus 1 ayat 17 dan 18, dia katakan begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang,
agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur saat ini saudara. Allah yang begitu luar biasa. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup saudara, hikmat Allah akan menyertai hidup saudara. Apa yang saudara takutkan, apa yang saudara sedang pikirkan, kalau hikmat Allah sudah menyertai hidup saudara, ada jalan keluar di dalam setiap masalah saudara. Kita pasti Tuhan yang kita sembah Allah yang luar biasa. Yang ketiga, kalau Roh Kudus memenuhi hidup saudara, Dia bisa sebagai penolong untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging yang penuh dengan dosa. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Haleluya. Kalau kita hidup oleh Roh, segala perbuatan daging yang mengarah kepada kebinasaan, firman Allah katakan bisa dimatikan, dibinasakan. Tetapi Roh Allah memberikan hidup yang kekal buat saudara dan saya. Bahkan Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah kalau saudara dipenuhkan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Bahkan firman Allah dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dalam menghadapi pagi hari yang sangat indah ini, beraktivitas apa saja yang saudara kerjakan di kantor, di warung, ingat firman Allah katakan, penuhlah dengan kuat kuasa Roh Kudus. Itulah yang akan membawa saudara kepada kesuksesan, bahkan hidup saudara menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan, maka Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, dengan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur kami telah dengar akan kebenaran firman-Mu, bahwa Roh Kudus yang memampukan kehidupan kami. Oleh karena itu penuhkan kami Tuhan. Bahkan kami semua sidang jemaat dipenuhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam menghadapi keadaan badai yang berat. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh beraktivitas, kami akan pegang kuat kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita, di antara kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta